Oke baik, perkenalkan nama saya Ishak Brandi Putramui, NIM 18030304142, semester 6, kelas C, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, asal Universitas Nusa Cendana Kupang. Oke baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang makalah review yang telah saya kerjakan yang berjudul Cara Mudah untuk Melakukan Tindak Korupsi. Cara mudah untuk melakukan tindak korupsi. Sebelum itu, mari kita sedikit mengetahui tentang apa itu korupsi. Pengertian korupsi. Sebelum masuk ke dalam pembahasan tentang cara dalam melakukan tindakan korupsi, terlebih dahulu kita sebagai bagian masyarakat mengerti dulu akan korupsi yang dimaksud. Jadi, korupsi atau rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Selain pengertian korupsi secara umum di atas, pengertian korupsi ialah tindak menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Masalah korupsi selalu menarik untuk dibicarakan karena berbagai alasan. Salah satunya karena korupsi menyangkut uang rakyat atau harta negara yang harusnya digunakan sesuai kehendak rakyat atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain merugikan negara, tindakan korupsi juga bisa menjadi penyakit yang akan menghancurkan negara bila tidak segera ditangani. Biasanya korupsi kerap melibatkan orang-orang yang seharusnya menjadi panutan masyarakat karena merekalah adalah tokoh yang dipilih dan dipercaya. Salah satu cara membendung tingkat korupsi adalah dengan mengetahui jenis-jenis korupsi dan bila memenuhinya segera melapor kepada pihak berwajib. Sebelum penulis menjelaskan tentang cara mudah melakukan korupsi terlebih dahulu, kita mengenal definisi dari korupsi dan jenis-jenisnya. Berikut adalah pengertian dari para korupsi dan jenis serta contoh dari unsur-unsur korupsi. Yang pertama, perbuatan melawan hukum. Yang kedua, penyalahgunaan kewenangan. Yang ketiga, menyalahgunakan kesempatan. Yang keempat, memperkaya diri sendiri, orang lain, dan koperasi milik sendiri. Yang kelima, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dampak dari tindak korupsi. Dengan ketamakan dan sifat rakus dan egois dari seorang koruptor yang melakukan suatu tindakan yang ilegal, yaitu tindakan pidana korupsi tertentu, sangat berpengaruh terhadap eksistensi negara dan eksistensi masyarakat pada umumnya. Jadi di bawah ini saya akan mencoba menjelaskan secara singkat dampak dan pengaruh dari tindak pidana korupsi ini terhadap eksistensi negara dan juga masyarakat. Jenis-jenis korupsi dan contohnya. Yang pertama, korupsi uang negara. Jenis-jenis korupsi yang pertama adalah korupsi uang negara. Jenis perbuatan yang merugikan negara ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara, serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Syaratnya harus ada keuangan negara yang masih diberikan, biasanya dalam bentuk tender, pemberian barang, atau pembayaran pajak sekian yang dibayar sekian. Di sektor industri alam, kehutanan, atau pertambangan, korupsi bisa berupa police tax agar mereka menyertakan sekali pajak. Yang kedua, korupsi suap menyuap. Jenis korupsi berikutnya adalah korupsi suap menyuap yang merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana perbedaan hukum formil dan material. Contoh dari kasus korupsi suap menyuap seperti menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Undang-Undang PTPK. Yang ketiga, korupsi tindakan pemerasan. Tindakan pemerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara
negara untuk mengutamakan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Yang keempat, korupsi penggelapan jabatan. Penggelapan dalam jabatan termasuk juga ke dalam kategori yang sering dimaksud sebagai penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, penghilangan barang bukti, atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Yang kelima, kondisi yang mendukung munculnya korupsi, yaitu ada beberapa kondisi yang menyebabkan kemunculan korupsi di suatu birokrasi, misalnya sebagai berikut. Yang pertama, lemahnya ketertiban hukum. Yang kedua, lemahnya profesi hukum. Yang ketiga, kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa. Yang keempat, gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil. Yang kelima, keserakahan. Keenam, kesempatan. Ketujuh, kebutuhan. Dan yang kedelapan, pengungkapan. Beberapa tips agar tidak dicurigai atau tertangkap bila korupsi. Yang pertama, jangan sering tampil di media massa. Usahakan agar orang mengenal Anda sedikit mungkin. Yang kedua, beli sebuah rumah sederhana di sebuah gang atas nama orang lain. Jangan ke sana sampai Anda benar-benar terdesak. Ini bisa jadi tempat persembunyian sementara jika kegiatan ilegal Anda terendus. Yang ketiga, siapkan ID card palsu Anda jauh-jauh hari sehingga Anda masih bisa lolos saat sudah dicekal. Yang keempat, jangan berteman dengan petugas. Yang kelima, untuk sementara setelah Anda tak menjabat, Anda bisa hidup nyaman di Hawaii atau di Oslo. Jangan berkoar-koar seperti aktivis anti korupsi. Ini bisa bikin orang jadi curiga bahwa Anda sebenarnya munafik. Yang keenam, jangan membuka atau mengadukan kasus korupsi sesama koruptor. Ini bisa menyebabkan terjadinya saling buka borok. 7. Para koruptor harusnya juga punya jiwa korsa alias korupsi sama-sama. Yang kedelapan, jangan membuka rekening gendut di dalam negeri. Buka saja di negara yang tidak punya. Sekian dan terima kasih atas kunjungannya di video saya yang mengenai cara mudah melakukan korupsi. Jika ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Kiranya kita selalu dilindungi dalam pandemi yang sedang berlalu ini. Terima kasih.